Shalom Bapak Ibu, Saudara-saudari, jemaat dan simpatisan GKI Malioraya yang mengasihi dan dikasihi Tuhan. Puji syukur kepada Tuhan bahwa sensus jemaat telah selesai kita lakukan. Bagi Bapak Ibu yang belum mengisi sensus dapat tetap mengisinya. Melalui sensus jemaat yang sudah kita lakukan, Majelis Jemaat telah membuat pemetaan berdasarkan alamat tempat tinggal, di mana wilayah dibagi kurang lebih 40 titik dengan jumlah keluarga masing-masing 7 hingga 15 keluarga. Dan setiap wilayah akan memiliki penatua pendamping. Seperti yang sudah disampaikan Ibu Pendeta Des Elniat Gulo, sensus ini akan menciptakan persekutuan yang saling melayani. Maka di bulan Oktober 2022, persekutuan wilayah dengan pembagian wilayah baru direncanakan untuk dimulai. Terkait hal tersebut, maka selama bulan Agustus dan September, Majelis Jemaat akan melakukan konsolidasi persiapan, termasuk di dalamnya menghubungi jemaat yang dilayani di wilayahnya. Agar persiapan lebih fokus, maka persekutuan mesbah keluarga selama bulan Agustus dan September ditiadakan. Mohon doa dan dukungan Bapak Ibu sekalian, agar persekutuan wilayah yang baru dapat berjalan seturut dengan kehendaknya. Tuhan Yesus memberkati, salam sehat untuk kita semua. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat berhimpun. Kita yang hadir secara onsite di dalam rumah Tuhan maupun yang hadir melalui media online dalam rumah masing-masing. Mari kita menyatukan jiwa dan raga untuk menghadap Tuhan dan beribadah kepadanya. Bersama-sama kita bangkit berdiri, kita membuka ibadah kita dengan menaikkan pujian bagi Tuhan, datang ke hadirat Tuhan.
Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, Yesus Kristus Allah yang menjadi manusia yang menebus segenap ciptaan, yang hadir sebagai Roh Kudus yang memampukan kita bersaksi di tengah-tengah dunia ini. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai saudara sekalian. Dan beserta saudara juga. Silakan duduk. Pada hari ini, hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan Republik Indonesia. Kita beribadah dengan tema teguran yang memerdekakan. Melalui tema ini kita mengetahui bahwa maksud teguran keras yang disampaikan oleh Tuhan Yesus adalah untuk memerdekakan hidup seseorang dari perilaku jahat dan buruk. Teguran itu adalah bukti bahwa kita masih dikasihi dan dipedulikan oleh Allah. Kita angkat pujian untuk negeri kita, pulihkan negeri kami.
Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk usia yang telah Engkau anugerahkan kepada bangsa dan negara kami. Hari ini kami bersukacita ketika kami melihat dengan kasih sayang-Mu bangsa dan negara kami masih melakukan pembangunan di dalam segala bidang kehidupan, dan Engkau boleh terus mencukupkan kami di dalam segala sesuatu. Kami tahu Tuhan bahwa itu semua terjadi bukan karena bangsa dan negara kami sepenuhnya telah menjadi bangsa dan negara yang taat kepadamu. Dalam banyak hal ya Tuhan, kami telah mendukakan Engkau. Ketika kami hidup bersama dalam keberagaman, tidak jarang keberagaman itu menjadi alasan bagi kami untuk saling melukai. Ketika bangsa dan negara kami juga dianugerahi alam yang begitu indah, kami juga telah bersikap sebagai seorang yang mengeksploitasi dan tidak memikirkan bagaimana pemulihan dapat terjadi. Ketika Engkau juga memberikan kesempatan kepada kami ya Tuhan, kepada setiap anak-anak bangsa, mengenyam pendidikan yang terbaik, pada akhirnya orang-orang yang telah berpendidikan itu sering sekali justru tidak dapat mengerjakan panggilan-Mu di dalam kehidupan mereka. Dalam banyak hal ya Tuhan, kami telah berdosa kepadamu sebagai bangsa, sebagai sebuah negara. Kami tahu bahwa pada akhirnya kasih karunia-Mu lah yang memberikan kami kesempatan untuk terus hidup berdiri bersama dengan bangsa dan negara yang lain di dunia ini. Terima kasih ya Tuhan, Engkau tidak selalu mengingat setiap pelanggaran-pelanggaran kami. Engkau mengampuni kami dan memberi kesempatan kepada kami sebagai sebuah bangsa, sebagai sebuah negara untuk terus berbenah dan memperbaiki kehidupan kami. Secara khusus ya Tuhan, ketika kami menyadari kehadiran kami sebagai gereja di tengah-tengah bangsa dan negara ini, kami percaya bahwa Engkau juga memberikan panggilan khusus kepada kami, bagaimana supaya kerajaan-Mu yang Engkau cita-citakan itu dapat diwujudkan melalui kami. Bapa di surga, kasih setia-Mu itulah pengharapan kami ya Tuhan. Ketika hari ini kami mengalami kasih setia itu, pengampunan yang dari Tuhan atas segala ketidaksempurnaan bahkan dosa-dosa kami yang besar, kami percaya bahwa kami akan terus menerimanya di masa yang akan datang. Kiranya Tuhan, ketika kami melihat semakin besar kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami sebagai bangsa dan negara, kami pun juga terus berbenah diri, semakin hidup dalam takut akan Tuhan dalam setiap hal yang kami kelola dan kami perjuangkan. Di dalam nama-Mu yang kudus, Yesus Kristus, kami telah berdoa. Amin. Kebaikan Tuhan dan kemurahan Tuhan hadir di tengah-tengah kita setiap hari. Terlepas kita telah melakukan kesalahan, Tuhan telah mengampuni kita dan selalu bermurah hati untuk kita. Mari kita angkat pujian untuk Yesus Kristus dalamnya kasih-Mu Bapa. Terlebih dari segalanya,
ku sembah, lapang terinya seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu seumur hidupku. Ku mau menyembahmu. Jemaat, saya undang untuk bangkit berdiri. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata, Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi, dan supaya kita hidup bijaksana, adil, dan beribadah di dalam dunia sekarang ini. Berita anugerah terambil dari Titus 2 ayat yang ke-11 dan 12. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Kita sambil bersalaman, namaste, dan menyanyikan lagu Ku Kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Ku lihat di wajah-Mu kemuliaan Raja. Ku kasih Kau dengan kasih Tuhan. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara sekarang dan selamanya. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Jemaat dipersilakan untuk duduk. Sebelum kita masuk ke dalam pelayanan firman, mari kita siapkan hati kita. Kita siapkan Alkitab kita. Dan kita angkat pujian untuk Tuhan Yesus Kristus. Kau berfirman. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau
Yesus ku percaya padamu. Apapun yang terjadi dalam hidupku ini, tak pernah ku ragukan kasih-Mu Tuhan. Lewat gunung yang tinggi, dalam lembah yang curam, tak pernah ku ragukan janji-Mu Tuhan. Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Kau berfirman Tuhan, Kau berfirman dan sembuhkanku. Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu. Yesus, ku percaya padamu. Yesus, ku percaya padamu. Bersama-sama kita berdoa, kita akan memohon tuntunan Roh Kudus dalam perenungan firman yang akan kita renungkan bersama. Mari kita berdoa. Firman-Mu datang menjumpai kami ya Tuhan ketika kami bersukacita sebagai sebuah bangsa. Kami percaya bahwa Dia hadir untuk memulihkan kami, menyembuhkan kami sebagai gereja-Mu di tengah-tengah bangsa ini. Kami percaya Tuhan bahwa firman itu datang membawa kami supaya kami hidup di dalam rencana-rencana-Mu bagi bangsa dan negara kami. Engkau yang akan menuntun ya Tuhan pemberitaan firman ini dari awal sampai akhir. Pendengarkanlah kepada kami apa yang Engkau kehendaki untuk kami dengar sebagai umat-Mu. Di dalam nama-Mu yang kudus kami berdoa. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, pada hari ini kita akan membaca dari dua perikop. Yang pertama adalah dari Yeremia 25 ayat 30 sampai 38 dan yang kedua adalah Lukas 19 ayat 45 sampai 48. Pertama-tama kita akan membaca Yeremia 25 30 sampai 38. Demikianlah bunyinya. Dan engkau ini nubuatkanlah segala firman ini kepada mereka. Katakanlah kepada mereka, Tuhan akan menengking dari tempat tinggi dan memperdengarkan suaranya dari tempat pernaungannya yang kudus. Ia akan mengaum hebat terhadap tempat penggembalaannya, suatu pekik seperti yang dipekikkan pengirik-pengirik buah anggur terhadap segenap penduduk bumi. Deru perang akan sampai ke ujung bumi, sebab Tuhan mempunyai pengaduan terhadap bangsa-bangsa. Ia akan berperkara dengan segala makhluk. Orang-orang fasik akan diserahkannya kepada pedang. Demikianlah firman Tuhan. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Sesungguhnya malapetaka akan menjalar dari bangsa ke bangsa. Suatu badai besar akan berkecamuk dari ujung-ujung bumi. Maka pada hari itu akan bergelimpangan orang-orang yang mati terbunuh oleh Tuhan dari ujung bumi sampai ke ujung bumi. Mereka tidak diratapi, tidak akan dikumpulkan dan tidak akan dikuburkan. Mereka akan menjadi pupuk di ladang. Mengeluh dan berteriaklah, hai para gembala. Berguling-gulinglah dalam debu, hai pemimpin-pemimpin kawanan kambing domba. Sebab sudah genap waktunya kamu akan disembelih dan kamu akan rebah seperti domba jantan pilihan. Maka bagi para gembala tidak akan ada lagi kelepasan dan bagi para pemimpin kawanan kambing domba tidak akan ada lagi keluputan. Dengar,
Para gembala berteriak, para pemimpin kawanan kambing domba mengeluh. Sebab Tuhan telah merusakkan padang gembalaan mereka. Sunyi sepilah padang rumput yang sentosa oleh karena murka Tuhan yang menyala-nyala itu. Seperti singa yang meninggalkan semak belukar persembunyiannya, sebab negeri mereka sudah menjadi ketandusan oleh karena pedang yang dahsyat, oleh karena murkanya yang menyala-nyala. Yang kedua terambil dari Lukas 19 ayat 45 sampai 48, berbunyi demikian. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun. Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan dia. Tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan dia. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya, melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Haleluya. Merdeka. Song leader, merdeka. Merdeka. Bapak Ibu, selamat ulang tahun kemerdekaan. Pada hari ini kita bersama-sama beribadah dalam rangka memperingati hari ulang tahun bangsa dan negara kita. Sungguh besar kasih Tuhan bagi bangsa dan negara kita, walaupun ada banyak hal yang dihadapi di sana-sini. Kita mengikuti berita-berita di televisi, rasa-rasanya kok tidak ada yang baik yang kita dengar dari sana. Tetapi dalam kemurahan Tuhan kita boleh kembali merayakan hari kemerdekaan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, permisi saya letakkan dulu benderanya. Menarik sekali Bapak Ibu, oleh karena pada hari kita memperingati hari ulang tahun, ada sebuah tema yang diberi kepada kita yang sebenarnya ini kalau dirasa-rasa agak kurang menyenangkan menjadi tema ulang tahun, yaitu teguran. Jadi merdeka-merdeka kok ditegur. Dan ayat yang diberikan kepada kita secara khusus adalah Lukas, itu berbicara tentang Yesus yang menyucikan bait Allah. Melalui firman ini kita tidak sedang melihat Tuhan yang bekerja dalam sebuah bangsa, tetapi justru Tuhan sedang bekerja melakukan sesuatu di dalam bait Allah. Yang kalau boleh kita katakan itu berarti gereja di masa kini. Jadi di hari merdeka ini Tuhan justru mengajak kita untuk melihat gereja kita, persekutuan kita. Dan dia menyatakan tegurannya kepada kita semua. Tapi kita berharap, bukan kita berharap, tapi kita siapkan diri kita, gitu ya. Karena memang dalam keadaan sukacita semestinya kita menjadi lebih siap untuk menerima setiap pesan Tuhan. Bapak Ibu, Yesus menyucikan bait Allah adalah kisah yang sangat terkenal di dalam Alkitab. Saya rasa kita semua mengetahui kisah ini. Diceritakan bahwa ketika orang berkunjung di bait Allah itu telah dibuat
area-area, di mana area-area itu diperuntukkan untuk beberapa golongan. Ada tempat bagi para imam, ada tempat bagi orang Yahudi, ada tempat juga bagi orang non-Yahudi. Nah, kisah yang kita baca ini Bapak Ibu, dikatakan bahwa peristiwa itu terjadi sebenarnya di sebuah area di halaman bait Allah, di halaman bait suci, di mana area itu diperuntukkan untuk orang-orang bukan Yahudi. Dan ketika di situ dikatakan terjadi proses perdagangan, apakah itu perdagangan mata uang ataupun juga korban-korban yang akan diberikan kepada Allah, tentu saja orang-orang yang seharusnya menempati area itu mungkin tergeser atau bahkan tidak punya tempat sama sekali untuk ikut hadir, terlibat di dalam perayaan-perayaan bait suci. Ketika peristiwa ini terjadi, sedang ada peringatan besar dalam kehidupan orang Yahudi, yaitu Paskah. Mereka memperingati pembebasan mereka dari tanah Mesir. Dan di hari itulah terjadi perdagangan yang hiruk-pikuk ini. Kenapa menjadi hiruk-pikuk? Tepatnya menjadi lebih hiruk-pikuk karena Tuhan Yesus datang dan kemudian membalik setiap meja-meja penukaran uang dan juga mungkin tentu saja mengusir binatang-binatang yang ada di sana dengan cambuk di tangannya. Kita semua sudah tahu mengapa Tuhan sangat marah. Sebenarnya perdagangan atau tepatnya jual beli mata uang yang dapat dipakai untuk persembahan kepada Tuhan di bait suci itu memang diizinkan oleh pihak bait suci. Termasuk juga ketika hewan-hewan digelar di pekarangan untuk diperjualbelikan. Ada banyak orang datang dari luar Yerusalem. Tentunya mereka tidak mungkin membawa binatang beserta dengan mereka karena jarak yang sangat jauh. Lalu apa yang dilakukan untuk memudahkan seseorang bisa membelinya di halaman bait suci. Lalu kemudian dia bisa mempersembahkan kepada Allah. Sebaiknya bangsa itu juga berasal dari negeri-negeri yang tentunya tidak berdiam di Yerusalem. Mereka tidak punya mata uang yang diizinkan untuk dipersembahkan di dalam bait Allah. Dan mereka dapat menukarnya. Ini sebenarnya adalah jalan keluar yang diciptakan pada masa itu supaya orang-orang yang datang itu bisa beribadah. Mereka difasilitasi. Pada mulanya aturan itu sebenarnya niatnya maksudnya baik sekali. Tetapi kemudian menjadi sebuah peraturan yang sangat jahat, dibenci oleh Allah. Karena apa? Karena pemimpin-pemimpin agamanya memanfaatkan untuk mendapatkan keuntungan. Ketika seorang datang, mungkin dia adalah orang yang sangat miskin. Tidak jarang mungkin dia membawa binatang yang akan dia korbankan. Lalu binatang itu akan dilihat, mungkin diperiksa kukunya, mungkin diperiksa bulu-bulunya, dan sebisa mungkin ditemukan kesalahan di sana. Supaya apa? Supaya akhirnya dia harus membeli binatang yang dijual di halaman bait Allah. Orang itu bisa saja tidak punya uang sama sekali. Mungkin saja pada akhirnya dia harus menyerahkan binatang yang mula-mula dia bawa itu dan sisanya dia harus lunasi kemudian. Atau bisa jadi dia juga mengutang kepada orang lain. Aturan itu telah dibuat begitu rupa supaya apa? Supaya perdagangan di pelataran bait suci itu menjadi rame. Semakin rame itu tentu saja semakin membuat setiap pemimpin umat pada waktu itu beruntung. Ada komisi yang mereka terima. Dan itulah yang sangat dibenci oleh Tuhan ketika dia datang. Dia sangat marah dan dia berkata kepada setiap orang di sana, kamu telah menjadikan rumahku seperti sarang penyamun. Penyamun itu di masa dulu Bapak Ibu, di saat kisah ini dituliskan, ketika seseorang mendengar penyamun, maka yang terbayang adalah seseorang yang merampok, yang sewenang-wenang, mengambil bagian yang sebenarnya bukan miliknya.
Dengan kata lain, Tuhan sebenarnya mau berkata bahwa rumahku ini tempat di mana seharusnya engkau menaikkan puji-pujian dan penghormatan kepadaku. Justru di dalam rumah ini engkau merampok banyak orang, terutama mereka orang-orang miskin yang semestinya dikasihi, ditolong, ditopang supaya mereka dapat beribadah kepada Allah. Pemimpin-pemimpin agama dengan sengaja terencana mereka menyusun begitu banyak aturan supaya mereka mendapatkan keuntungan. Nah, Bapak Ibu, tentu saja kita tidak boleh berkata bahwa firman ini hanya diperuntukkan untuk para pemimpin agama. Kalau hari ini ada Pak Paul dan Pak Irwan, atau untuk Kades, bukan juga, gitu ya. Diperuntukkan memang pasti untuk kami juga, tetapi untuk kita semua. Pemimpin agama pada intinya adalah orang-orang yang mengenal Allah, yang ada di bait suci. Mereka mengenal bait suci itu dengan fungsinya. Mereka beraktivitas di sana. Mereka menyambut umat hadir di sana. Mereka juga terlibat menyembah kepada Allah. Setiap orang yang ada di bait Allah, yang dipercayai oleh Allah untuk mengerjakan pelayanan-pelayanan atau bahkan menikmati pelayanan, untuk setiap orang itulah firman ini diberitakan. Dan Tuhan memberikan sebuah pesan yang sangat sederhana. Dia berkata, janganlah menjadikan rumahku itu sebagai tempat untuk merampok. Rumahku itu adalah rumah di mana doa dipanjatkan kepada Tuhan. Terbalik dengan merampok, doa berbicara tentang percakapan dengan Allah. Bagaimana suara manusia sampai kepada Allah dan suara Allah sampai kepada manusia. Itulah doa. Sehingga Tuhan sebenarnya mau berkata, rumahku itu adalah sebuah tempat di mana aku menyatakan kehendakku, engkau mendengar kemauanku, dan engkau akan mengerjakannya. Tetapi yang terjadi sebaliknya, justru bahwa engkau melakukan apa yang engkau kehendaki. Nah, berbicara tentang perilaku yang merampok di bait Allah. Dalam kisah ini berbicara tentang uang. Tetapi saya rasa ini bukan hanya berbicara tentang uang saja ketika kita membawanya dalam kehidupan kita hari ini. Bagian ini sebenarnya mengingatkan kita bagaimana kita kembali melihat hidup kita. Sejauh mana keberadaan kita di sini. Masing-masing sebagai umat Tuhan ketika kita menyelenggarakan kehidupan bersama. Kita telah menjalankannya seturut dengan kehendak Tuhan. Bukan supaya kita bertambah. Bukan supaya kita semakin terkenal. Bukan supaya kita disebut lebih baik dari orang lain. Intinya bukan supaya kita mendapatkan apa yang kita sukai. Tetapi bagaimana supaya setiap percakapan-percakapan Tuhan, ucapan-ucapan Tuhan boleh kita dengar dan kita kerjakan bersama-sama. Dalam prakteknya, kita harus menyadari ketika kita hidup bersama menyelenggarakan kehidupan kita, tidak jarang menikmati atau mengambil bagian sebanyak-banyaknya supaya kita beruntung, supaya kita semakin besar, supaya kita semakin bertambah. Seringkali hal itu menggoda kita dalam kehidupan bergereja. Ketika gereja berjalan dari hari ke hari, tidak jarang kita menjadi seseorang, kalau boleh dikatakan sebagai pribadi, yang tidak lagi mempertanyakan apa yang bisa kita berikan bagi dunia ini, tetapi apa yang dapat kita nikmati, bagaimana supaya kita menjadi besar, bagaimana supaya kita semakin bertambah. Ada banyak orang yang datang ke rumah Tuhan bukan untuk memuliakan Tuhan, tetapi dia datang untuk mencari hormat bagi dirinya sendiri.
Ada banyak orang datang ke rumah Tuhan bukan untuk mengetahui apa yang sebenarnya Tuhan kehendaki untuk dikerjakan dalam persekutuan, tetapi dia datang karena dia punya rencana, dia punya misi, dia punya agenda, dan dia ingin mengerjakannya di rumah Tuhan. Dia berkata bahwa ini adalah kehendak Tuhan, tetapi sebenarnya itu adalah kehendaknya. Dan dengan cara itu terjadilah penonjolan diri di dalam berbagai aspek pelayanan di dalam persekutuan. Kelihatannya terasa sangat jauh hidup kita dari orang-orang yang pernah ada di bait Allah itu. Ketika dikatakan mereka menjadi penyamun, merampok apa yang bukan hak mereka. Tetapi sesungguhnya tanpa sadar, sering kita juga menjadi seseorang yang menikmati hal-hal yang sebenarnya tidak patut, tidak layak untuk kita nikmati sebagai persekutuan. Atau lebih tepatnya begini, Tuhan memberikan berkat kepada kita dalam persekutuan ini, tetapi kemudian kita salah di dalam mengelolanya. Kita salah di dalam mengatur kehidupan kita bersama. Pada akhirnya apa yang kita terima, yang kita dapat dari Allah itu hanya untuk kepentingan kita, untuk harapan-harapan yang kita kehendaki. Begitu sibuk di dalam melakukan banyak hal, tetapi semakin sedikit waktu untuk bertanya, untuk merenung, dan untuk meragukan setiap hal yang membuat kita sibuk. Kita lupa bertanya kepada Tuhan, apa panggilan sebuah gereja ketika dia berada di tengah-tengah bangsa kita yang hari ini berulang tahun, bangsa yang penuh dengan masalah, penuh dengan persoalan. Ketika kita terus-menerus diminta untuk bertekun dalam doa, mendoakan bangsa kita, kita tahu bahwa ada sesuatu yang telah terjadi dan terutama gereja seharusnya harus membenahi hal ini. Tuhan datang di bait suci pada hari itu dan melakukan sebuah tindakan yang sangat ekstrim. Dikatakan bahwa dia sangat marah, dia mengusir setiap orang yang ada di situ. Kalau Bapak Ibu baca di dalam bagian paralel dari Lukas 19:45 dan 48 ini, setidaknya ada di Yohanes, Markus, dan juga Matius. Memang di 4 tempat itu, walaupun ada yang singkat dan panjang, di sana kita lebih tergambar bagaimana Tuhan berjalan dengan cambuk di tangan lalu membalikkan setiap meja, mungkin juga kursi, dan juga kembali lagi seperti saya katakan tadi, binatang-binatang yang berada di pelataran bait Allah. Mungkinkah Tuhan juga suatu saat melakukan tindakan itu kepada gereja? Mengusir setiap orang yang ada di situ karena Tuhan melihat tempat itu tidak layak untuk kita tempati. Mungkinkah Tuhan akan memporak-porandakan apa yang terlihat rapi dan bersih di mata kita? Mungkinkah Tuhan akan memberikan sebuah persoalan yang besar, yang berat untuk kita hadapi, kita alami bersama? Karena sebenarnya dia sedang memperingatkan kita tentang sesuatu yang sangat bertentangan dengan kehendaknya. Mungkinkah gereja ketika ada dalam situasi yang terus-menerus silih berganti, penuh dengan pergumulan, sesungguhnya Tuhan sedang berbicara, dia sedang menyampaikan hal-hal apa saja yang seharusnya membuat kita harus berhenti melakukannya dan kita harus merubah cara kita mengelola hidup kita bersama. Kalau judul kita hari ini adalah ditegur dan teguran itu memerdekakan. Judul ini walaupun tidak menyenangkan seperti saya katakan, sesungguhnya ini bernada positif. Dalam pandangan iman, teguran diberikan Tuhan sekalipun dalam kemarahan, itu sebenarnya adalah bukti cinta kasih-Nya. Dia masih
memperdulikan. Kalau ada seseorang yang marah sama kita dan dia masih menegur, itu artinya bahwa dia masih sayang. Tetapi jika dia sudah diam, mungkin bisa berarti bahwa dia sudah tidak peduli kepada kita. Dan Tuhan bisa jadi berlaku demikian dalam hidup kita. Ketika di dalam persekutuan silih berganti, ada yang menjadi pergumulan kita, maka kita patut merenung dan berbenah apa yang terjadi di dalam pengelolaan kita terhadap hidup bersama ini. Mungkinkah ada hal-hal yang perlu kita perbaharui di sana? Yang terpenting adalah bukan mencari siapa yang bersalah, siapa yang telah berdosa. Rumah Tuhan di mana kita berdiam adalah anugerah Tuhan buat kita semua. Tuhan mempercayai kita untuk berdiam di sini. Kita di sini bukan untuk mencari kesalahan satu sama lain, tapi kita mau melihat diri kita masing-masing. Mungkinkah ada hal-hal yang perlu kita perbaiki, kita benahi, dimulai dari diri saya sendiri. Sehingga panggilan saya apakah sebagai seorang pendeta, sebagai seorang penatua, sebagai seorang jemaat, bahkan juga sebagai seorang simpatisan, di masa depan itu boleh berkenan kepada Tuhan. Gereja adalah milik Tuhan dan dia boleh ada di tengah-tengah dunia ini karena inisiatif Tuhan, kasih Tuhan. Dan gereja ini tidak akan berjalan tanpa anugerah Tuhan juga. Tidak ada seorang pun yang dapat membawa gereja ini ke arah yang dia sukai. Sekalipun kita sering melihat bahwa gereja sepertinya dipandu oleh kekuatan satu, dua, bahkan sekelompok orang. Sesungguhnya Tuhan ada di dalam gerejanya. Dan ketika dia menghadapkan kita, mengizinkan kita mengalami berbagai pergumulan, Tuhan memperingati bahwa ada sesuatu yang salah, yang perlu kita lihat kembali, yang perlu kita benahi, kita atur, kita kembali berjalan bersama di dalam kehendak Tuhan. Ditegur memang tidak menyenangkan, tetapi itu adalah cara supaya pada akhirnya kita sebagai gereja boleh menjadi berkat bagi dunia ini. Bangsa ini kembali merayakan hari ulang tahunnya. Lalu kemudian kita sebagai gereja dikritisi melalui firman ini. Dunia ini, secara khusus bangsa ini adalah juga bagian yang sangat dicintai dan dikasihi oleh Tuhan. Dan ketika gereja diperbaiki oleh Allah, sesungguhnya itu dia lakukan supaya apa? Supaya pada akhirnya gereja itu menjadi tangan kanannya yang akan membenahi dunia ini. Bangsa dan negara di mana kita hidup berkarya hari ini bukanlah bangsa dan negara yang baik-baik saja. Ada banyak hal yang perlu kita benahi di sini. Rasa-rasanya tidak perlu diceritakan, cukup buka televisi saja, maka kita akan melihat ada berbagai macam persoalan di sana. Korupsi, kerusakan lingkungan hidup, kriminalitas, kesewenang-wenangan, pendidikan yang tidak berpihak secara merata kepada semua orang, kesehatan yang belum diurus dengan baik, dan ada banyak hal yang terjadi yang silih berganti kita dengar. Gereja dipanggil oleh Tuhan untuk memberikan hidupnya bagi setiap persoalan-persoalan itu. Dan jika di dalam rumah Tuhan sendiri kita belum menjadi persekutuan yang hidup bagi Allah, untuk tujuan-tujuan Allah, tetapi melulu untuk tujuan dan agenda kita, maka mustahil kita bisa menjadi berkat bagi dunia ini, secara khusus bagi bangsa dan negara kita. Di hari merdeka ini biarlah kita kembali mengingat keberadaan kita sebagai umat yang telah ditebus, yang telah dimerdekakan oleh karena kematian Tuhan. Sehingga dalam hidup kita, kita pun juga harus berlaku, betul-betul berlaku sebagai seorang yang merdeka. Merdeka dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak berkenan kepada Tuhan.
Bagaimana kita menyelenggarakan hidup bersama sebagai persekutuan, harus juga tampak di sana bahwa kita adalah orang yang merdeka di hadapan Tuhan, orang yang telah ditebus, sehingga dengan kemerdekaan itu kita juga pada akhirnya bisa membuat bangsa dan negara kita betul-betul mengalami kemerdekaan itu sendiri. Tuhan yang akan menolong kita bersama. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan gereja seluruh abad dan tempat mengakui iman kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, di tengah sukacita kami merayakan ulang tahun kami sebagai sebuah bangsa, Engkau memberikan firman-Mu kepada kami. Mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan terus datang mengunjungi kami dan mengusahakan kehendak-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Seperti apapun peristiwa-peristiwa telah datang silih berganti di dalam kehidupan kami sebagai gereja-Mu. Gereja-Mu yang berdiri di tengah-tengah bangsa ini. Kami tahu Tuhan bahwa semuanya boleh terjadi untuk maksud-Mu yang baik. Engkau melihat kehidupan kami dengan begitu baik. Dan oleh karena pengetahuan-Mu yang tidak terbatas itu ya Bapa, Engkau datang memperbaharui, membenahi kehidupan kami bersama. Mungkin ada banyak hal yang tersembunyi, yang kami anggap baik-baik saja. Kami tidak bermasalah dengan ini dan itu. Tetapi di mata Tuhan, itu adalah pelanggaran-pelanggaran yang mendukakan hati Tuhan setiap hari. Ketika Tuhan mengizinkan berbagai-bagai pergumulan datang kepada kami, keadaan itu kadang-kadang sangat tidak menyenangkan. Kami seperti melihat Tuhan yang datang dengan cambuk di tangan dan membalikan setiap meja-meja penukaran uang di bait suci, mengusir setiap binatang-binatang yang ada di sana, dan tentu saja juga orang-orang yang berjualan. Kami melihat kehidupan kami, baik kehidupan yang porak-poranda, kehidupan yang rusak, yang tidak teratur, kehidupan yang ribut, penuh dengan hiruk-pikuk. Kami tahu Tuhan, bahwa itu semua boleh terjadi, karena Tuhan sedang membangunkan kami. Tuhan ingin membawa kami menjadi persekutuan yang berkenan kepada Tuhan. Tuhan ingin memurnikan kami kembali. Tuhan sangat mengasihi, menyayangi rumah Tuhan. Karena rumah ini telah Engkau letakkan di tengah-tengah bangsa dan negara sebagai jalan untuk menyampaikan berkat-Mu bagi dunia, secara khusus bagi bangsa dan negara kami. Tolonglah kami ya Bapa, supaya kami menyadari hal itu. Sehingga setiap pergumulan yang hadir, tantangan yang hadir silih berganti, kami sambut dengan penuh kegembiraan dan sukacita. Kami melihatnya seperti kedatangan Tuhan yang menegur kami dengan penuh kasih sayang, supaya kami kembali berjalan dalam takut akan Tuhan. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau akan memberikan kami hikmat, Engkau akan menuntun kami, sehingga setiap peristiwa yang kami alami itu tidak berlalu begitu saja tanpa makna apapun. Kami dapat kembali melihat diri kami dengan lebih baik, melihat persekutuan kami, bahkan juga peran kami di tengah-tengah dunia ini.
Terima kasih ya Tuhan untuk sukacita besar yang Kau berikan bagi kami hari ini. Kami terus berdoa bagi bangsa dan negara kami. Kasih setia-Mu ya Tuhan yang akan menjadi jalan, yang akan merawat setiap aspek kehidupan kami setiap hari. Engkau berkati ya Bapa setiap pembangunan yang bertujuan untuk memberikan kehidupan yang baik bagi setiap orang. Engkau tolong ya Tuhan orang-orang yang terus berjuang bagi sesama manusia yang berada di tengah-tengah bangsa ini. Bahkan mereka juga yang memperjuangkan hak asasi manusia, keadilan. Mereka yang berjuang bagi pendidikan, kesehatan. Kami meletakkan mereka dalam tangan Tuhan. Tuhan beri mereka perlindungan. Tuhan berikan apa yang mereka butuhkan. Sehingga mereka boleh tetap berdiri di hadapan Tuhan. Mengerjakan setiap tanggung jawab yang Tuhan berikan itu. Kami berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau juga mempergunakan bangsa dan negara kami menjadi pendamai bagi setiap bangsa yang ada di dunia ini. Engkau yang akan menolong ya Bapa setiap pemimpin bangsa kami yang telah Engkau letakkan untuk menjalin relasi-relasi hubungan antar negara. Engkau perlengkapi mereka dengan hikmat-Mu sehingga mereka dapat menawarkan persahabatan yang tulus, yang jujur terhadap setiap bangsa lain. Dan dengan demikian kami mewujudkan perdamaian di tengah-tengah dunia ini. Kau juga yang akan menolong ya Tuhan. Di tengah-tengah segala keberagaman yang kami miliki sebagai bangsa. Apakah itu keragaman bahasa, budaya, keragaman sosial yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami percaya ya Bapa bahwa Engkau akan memberikan kasih di dalam hati setiap kami. Supaya kami tetap saling menghormati, bahkan saling mendoakan. Biarlah kiranya Tuhan perdamaian boleh terlihat di dalam kehidupan kami sehari-hari ketika kami berjumpa dengan sesama kami yang berbeda. Engkau yang akan menolong Tuhan setiap orang tidak memaksakan kehendak terhadap orang lain. Tetapi menghargainya dengan penuh ketulusan dan melihatnya sebagai kekayaan yang telah Tuhan anugerahkan bagi hidup kami bersama. Kami memohon kepadamu ya Bapa, kiranya kasih setiamu juga yang akan terus-menerus memberi kami kesadaran betapa kami sebagai seorang percaya, pribadi lepas pribadi, juga dipakai oleh Tuhan untuk menyatakan karya di tengah-tengah bangsa dan negara kami. Apapun pekerjaan kami hari ini, Tuhan yang akan memberikan kami kesetiaan mengerjakannya dengan sebaik-baiknya. Dan berupaya agar setiap pekerjaan-pekerjaan dan karya itu berguna bagi setiap orang, bagi masyarakat di mana kami hidup, di mana Tuhan menempatkan kami. Terima kasih ya Bapa, kami telah memanjatkan doa kami kepadamu. Bersama-sama kami mengakhiri doa ini dengan doa yang telah Tuhan Yesus ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Syukur kita kepada Tuhan. Persembahan dapat kita serahkan dengan cara transfer melalui rekening GKI Malioraya Bank Permata nomor 04328000116 atau melalui QR CIMB Niaga GKI Malioraya. Kita mendasari persembahan kita dengan firman Tuhan yang tertulis dalam 1 Tawarik 29 ayatnya yang ke-17. Aku tahu ya Allahku bahwa Engkau adalah penguji hati dan berkenan kepada keikhlasan. Maka aku pun mempersembahkan semuanya itu dengan sukarela dan tulus ikhlas. Dan sekarang umat-Mu yang hadir di sini telah kulihat memberikan persembahan sukarela kepadamu dengan sukacita.
Kita iringi persembahan kita kepada Tuhan dengan Kidung Jemaat 393, bait yang pertama hingga yang ketiga. Tuhan betapa banyaknya. Saya undang untuk bangkit berdiri. Mari kita naikkan doa persembahan kita kepada Tuhan. Tuhan Allah Yesus Kristus, terima kasih Tuhan ketika kami mampu memberi di hari ini, di hari kemerdekaan ini. Kami mengucap syukur bukan karena kemampuan kami, tapi karena hanya belas pengasihan-Mu saja Tuhan. Kiranya persembahan ini berkenan untuk memuliakan nama-Mu Tuhan, memperlebar dan memperluas kerajaan-Mu dimanapun itu berada Tuhan. Berkati juga tangan-tangan yang telah memberi. Sekali lagi bukan karena kami mampu, tapi hanya karena belas pengasihan-Mu saja sehingga kami bisa memberikan seberapa yang kami punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami peralaskan doa ini dan mengucap syukur. Amin. Kita telah masuk ke dalam pengutusan dari ibadah kemerdekaan ini. Kita angkat satu lagu untuk mendoakan negeri kita agar menjadi lebih baik lagi. Dan kita terlibat untuk membuat negeri ini menjadi lebih baik. Kita angkat pujian untuk Yesus Kristus, doa kami. Tubuh kami bersatu menjadi duta kerajaan-Mu.
curahkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Kami rindu melihat Indonesia pulih dari semua problema, hidup dalam jalan kebenaran-Mu, pancarkan terang kemuliaan-Mu, ucapkan berkat atas Indonesia, biar kemuliaan Tuhan akan nyata. Bagi bangsa ini kami berdiri dan membawa doa kami kepadamu. Sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Hanya namamu Tuhan ditinggikan atas seluruh bumi. Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 berseru kepada kita demikian. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terang-Nya yang ajaib. Mari dengan berpedoman pada panggilan tersebut, kita kembali dalam kehidupan kita. Kini, terimalah berkat Tuhan yang akan menolong kita untuk mewujudkan tugas dan panggilan tersebut. Karena itu arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Kini terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera-Nya yang kekal dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Haleluya,
semuanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku negeriku yang kucinta. Shalom, salam sejahtera, saudara-saudara, Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan. Hari ini tanggal 17 Agustus 2022, kita merayakan hari ulang tahun ke-77 kemerdekaan negara kebangsaan Republik Indonesia. Kemerdekaan ini adalah kemerdekaan politik yang berarti bahwa bangsa kita bebas dari kekuasaan yang dipaksakan dari luar. Namun sekaligus juga berarti bahwa bangsa kita bertanggung jawab untuk mengisi kehidupan selanjutnya, untuk memberi makna bagi kemerdekaan itu sendiri. Di dalam iman Kristen, kita pun mengalami peristiwa kemerdekaan itu. Oleh darah Yesus kita dibebaskan dari kuasa dosa, kuasa kegelapan dosa, sehingga hidup kita berpindah dari tekanan dan ketakutan menjadi hidup yang penuh anugerah dan pengharapan. Kita mensyukurinya dan menanggapi dengan menjalani hidup baru itu dengan bertindak, melayani, dan menjadi berkat bagi sesama. Karena itu kami atas nama Majelis Jemaat GKI Malioraya mengajak Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian untuk juga menanggapi kemerdekaan Republik Indonesia dengan sikap yang sama. Kita mensyukurinya sebagai anugerah Tuhan dan kita tanggapi kemerdekaan itu dengan bekerja dan dalam karya pelayanan kita menjadi berkat bagi bangsa kita di sekitar kita. Selamat merayakan Hari Ulang Tahun Republik Indonesia ke-77. Merdeka! 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 ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita. Dalam Yesus ada sukacita sekarang dan selamanya.
sukacita.